Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ulha Krian Putri dengan NPM 2213034016 dari Pendidikan Geografi 2022, Peminatan Pemetaan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yaitu jurnal mengenai Deep Learning atau CNN yang berkaitan dengan konvolusi. Tentunya, pertama-tama langkah yang harus kita lakukan yaitu mencari artikel tentang Deep Learning atau CNN dalam rentang waktu 2020 hingga 2025 pada jurnal tertentu baik Inggris atau Indonesia. Saat ini, saya telah menemukan artikel atau paper dari Google Scholar mengenai Deep Learning atau CNN pada tahun 2021 dengan berbahasa Indonesia. Artikel ini dimuat oleh Jurnal Ilmiah Indonesia pada tahun 2021 bulan November dengan berjudulkan Klasifikasi Emosi pada Teks dengan menggunakan metode Deep Learning yang dituliskan oleh Alam Tusa Baguswe dan Domas Hatta Fudoli. Setelah saya membaca artikel tersebut, saya telah mendapatkan beberapa poin seperti di abstrak, yaitu emosi adalah reaksi manusia yang dapat disampaikan secara nonverbal melalui ekspresi wajah atau perilaku. Dalam konteks media sosial berbasis teks, analisis emosi diperlukan untuk memahami emosi yang diekspresikan melalui teks. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode klasifikasi untuk mengidentifikasikan jenis emosi dalam teks opini yang dikelompokkan menjadi 9 kelas emosi, yaitu marah, takut, sedih, netral, bahagia, tertarik, percaya, kaget, dan jijik. Kemudian metode yang digunakan adalah BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformers dengan dataset dari opini di Twitter, dan selanjutnya hasil menunjukkan akurasi 89,2% untuk BERT dan 76% untuk Indo-BERT. Selanjutnya, poin untuk pendahuluan, yaitu emosi memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu positif dan negatif. Analisis emosi telah menjadi topik penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi dan media sosial. Dengan kemajuan teknologi, orang dapat mengekspresikan opini di media sosial yang seringkali disertai dengan reaksi emosional. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan emosi dalam teks opini yang diambil dari Twitter. Metode penelitian yang dilakukan pada artikel tersebut yaitu pertama, pengumpulan data menggunakan teknik scraping dan menyimpannya dalam file CSV. Yang kedua, pre-processing, yaitu menghapus simbol yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga ada labeling, memberikan label pada data sesuai dengan jenis emosi yang ada. Selanjutnya ada modeling, menggunakan model BERT, dan yang terakhir ada evaluasi. Hasil yang didapatkan dalam artikel tersebut yaitu dataset terdiri dari 2.700 data teks opini yang telah diproses. Hasil akurasi untuk BERT Uncase adalah 89,1% dan untuk Indo-BERT adalah 76%. Hasil menunjukkan bahwa BERT Uncase lebih efektif dibandingkan Indo-BERT dalam klasifikasi emosi. Oke, kaitan artikel tersebut dengan konvolusi yaitu adalah konvolusi merupakan teknik matematik yang digunakan untuk mengolah data dengan cara mengalihkan matriks filter atau kernel dengan data input untuk mengekstraksi fitur. Dalam konteks pengolahan teks, konvolusi digunakan untuk menangkap pola lokal dalam urutan kata. Pada jurnal ini membahas klasifikasi emosi pada teks menggunakan metode Deep Learning, khususnya dengan arsitektur BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Meskipun BERT tidak menggunakan konvolusi secara eksplisit, konsep konvolusi dapat dihubungkan dengan cara BERT, menangkap konteks kata dalam kalimat, atau BERT menggunakan mekanisme perhatian attention mechanism yang mirip dengan cara konvolusi menangkap fitur lokal. Jadi, apa sih sebenarnya perbedaan CNN dengan konvolusi? CNN sering digunakan dalam pengolahan citra dan juga dapat diterapkan dalam analisis teks, terutama untuk interaksi fitur dari data teks. Dalam konteks klasifikasi emosi, CNN dapat digunakan untuk menangkap pola lokal dalam teks, sedangkan BERT menangkap konteks global dengan mempertimbangkan seluruh kalimat. Nah, untuk lebih detailnya, BERT merupakan model deep learning yang dirancang untuk memahami konteks kata dalam kalimat dengan cara yang bidireksional. Ini berarti BERT mempertimbangkan kata-kata di sebelah kiri dan kanan dari kata target untuk memahami maknanya. Nah, BERT ini menggunakan mekanisme perhatian atau self-intention yang memungkinkan model untuk memberikan bobot yang berbeda pada kata-kata dalam kalimat berdasarkan relevansinya. Hal tersebutlah yang menyebabkan
menyebabkan BERT ini mirip dengan cara kerja konvolusi, di mana filter menekankan fitur tertentu dalam kata. Selanjutnya ada proses pelatihan BERT dalam artikel. Yang pertama tuh ada dataset, yang kedua ada pre-processing yang melibatkan 4 tahapan, yaitu tahapan pertama menghapus simbol, tahapan kedua scaffolding, tahapan ketiga remove slang, dan tahapan keempat itu ada stemming. Dan selanjutnya ada proses pelatihan modeling yang melibatkan 3 lapisan, yaitu input layer, transformation layer, dan output layer. Pada tahapan pre-processing, menghapus simbol yaitu menghilangkan karakter yang tidak relevan, scaffolding yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil untuk konsistensi, remove slang yaitu menghapus kata-kata gaul yang tidak bermakna, stemming mengubah kata-kata ke bentuk akar untuk mengubah variasi kata, dan modeling itu merupakan data dimasukkan ke dalam model BERT. Kemudian arsitektur BERT ini terdiri dari 3 output layer tadi, 3 lapisan transformer tadi. Dari hasil yang telah disampaikan mendapatkan kesimpulan bahwa jurnal ini menunjukkan meskipun BERT tidak menggunakan konvolusi secara langsung, prinsip-prinsip yang mendasari konvolusi dalam mengekstrak fitur lokal dapat dilihat dalam cara BERT menggunakan mekanisme perhatian untuk memahami konteks kata. Arsitektur BERT yang kompleks dan kemampuannya untuk menangkap hubungan antar kata dalam kalimat menjadikannya alat yang sangat efektif untuk klasifikasi emosi dalam teks. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pre-processing dan pengaturan hyperparameter dalam mencapai kinerja model yang optimal. Terima kasih apabila saya banyak terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.